wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik. Pada hari ini kita membahas tentang standarisasi HCl dengan natrium borak. Karena HCl distandarisasi, maka kemungkinan HCl itu ada dua, sebagai larutan standar sekunder atau larutan standar tersier. Ya, dengan ini berarti inilah sebagai larutan standar primernya, natrium borak primer, ya, atau bisa diganti dengan yang lainnya. Boraks. Boraks, natrium tetraborak tetrahidrat dengan rumus Na2B4O710HO dikenal juga dengan nama dagangnya blank. Ya, yang sering digunakan dalam pembuatan sayur pucuk ubi. Ya, dimana supaya sayur itu bisa tahan lama seharian dengan tetap warna hijau. Ya. Natrium borak memiliki Mr 382 gram per mol, di mana Be-nya adalah Mr/2. Kenapa 2? Karena dalam reaksinya dia akan melepaskan 2 dari Na-nya itu akan bereaksi menjadi dia asam borak. Jadi dia Be-nya adalah Mr/2 sehingga Be-nya adalah 191 gram per mol. Borak merupakan asam lemah yang bereaksi dengan HCl melepaskan asam borak. Jadi borak itu bisa dalam bentuk garamnya, bisa berupa dalam bentuk asam boraknya. Ya. Dimana kegunaannya adalah sebagai pengawet kayu, sebagai antiseptik, pembersih kerat pada besi, memberi efek kenyal, dan pembunuh mikroba. Ini semuanya digunakan untuk industri, ya. Walaupun dia sebagai antiseptik, tapi antiseptik untuk industri, bukan untuk makanan dan minuman. Oke, jadi kegunaannya adalah untuk industri. Apa bahaya borak? Borak jika tertelan oleh kita, dia menyebabkan gangguan pada pencernaan, bisa mual, muntah dan sebagainya, bisa gangguan pernafasan, sesak nafas dan sebagainya, dan bisa memicu pada kerusakan pada sistem saraf. Ya, tiba-tiba pusing, bisa sampai akhirnya pingsan. Dan dia juga sebagai zat pemicu penimbul kanker karena dia adalah zat asin di dalam tubuh. Ya. Dan apa penyalahgunaan borak? Borak paling banyak disalahgunakan dalam menggunakan pengkerasan pada mie, lontong dan tahu, di mana di sini ada kekenyalannya. Lalu pengawetan pada bakso dan kecap supaya dia tahan untuk sehari, 2 hari, 3 hari tanpa disimpan dalam suhu yang rendah. Padahal ini bukanlah untuk makanan, ini adalah untuk industri. Bagaimana pembuatan borak 0,1 N 50 ml? Berarti kita cari dulu berapa gram berat borak yang ditimbang. Rumusnya VNBE. Volumenya 50 ml, kita jadikan liter, berarti 0,05 liter dikalikan dengan 0,1 N dikali 191 gram per mol. Maka ditimbang ada 0,955 gram. Ya. Dengan apa timbang? Karena dia larutan standar primer ini, maka kita timbang menggunakan neraca analitik. Setelah ditimbang dengan neraca analitik, dimasukkan ke mana? Nah, ke dalam labu ukur. Labu ukur berapa? 50 ml. Setelah itu diapakan? Diencerkan dengan aqueous sampai tanda batas. Ya. Sebelum 1 cm di bawah tanda batas itu harus dilap dulu bagian dinding bagian dalamnya. Setelah kering bagian dinding dalamnya di atas garis, baru itu dipaskan sampai dia batas garisnya. Setelah itu dihomogenkan, ya, dihomogenkan. Setelah dihomogenkan baru digunakan sebagai larutan standar primer yang akan dipipet. Itu untuk pembuatan. Sekarang kita bahas tentang HCl. HCl, asam klorida, disebut juga dengan hidrogen klorida. Dia memiliki Mr 36,5 gram per mol. Be-nya sama dengan Mr. Kenapa Be sama dengan Mr? Benar, karena H plusnya dihasilkan adalah 1. Maka Be-nya 36,5 gram per mol. HCl merupakan asam kuat yang terion sempurna menjadi H+ dan Cl-, di mana dia adalah asam bersifat korosif. Apa lambang korosif? Benar, lambangnya adalah X. Larut dalam air membentuk ion hidronium. Hidronium itu adalah H3O+. Ya, jadi dia sangat larut dalam air. Tidak reaktif dan tidak beracun. Jadi HCl ini paling banyak digunakan dalam reaksi-reaksi kimia. Fungsi HCl adalah untuk melarutkan sampel analisis seperti logam-logam.
Dengan logam dia akan menghasilkan logam klorida dan gas hidrogen. Jadi dia akan selalu menghasilkan gas hidrogen yang berupa gelembung-gelembung. Dan bisa melarutkan senyawa karbonat menghasilkan klorida terlarut yang bisa dianalisis. Jadi kita bisa menganalisis berapa klorida yang terlarut dari sebuah sampel. Lalu dalam pembuatan kita akan membuat pembuatan HCl 0,1 N 250 ml dari HCl pekatnya 9,8 N. Apa rumus kita pakai? Benar, rumus Pinipana, rumus pengenceran, di mana V kali N pekat sama dengan V kali N encer. Kita masukkan volume pekatnya belum tahu, encernya 9,8, pekatnya 9,8 N, encernya 250 ml, N-nya 0,1 N, maka volume pekatnya 2,55 mili yang akan kita ambil, boleh kita gunakan jadi 2,60 mili. Oke, kenapa di sini Ibu tulis cuma 0,1 N? Tidak 0,1,00, tidak seperti ini. Kenapa? Karena ini dalam reaksi pengenceran ini tidak akan kita hasilkan dia langsung 4 angka atau koma karena dia belum distandarisasi. Bagaimana cara membuat larutan HCl? Pertama kali kita harus pipet. Pipet pakai apa? Benar, pakai pipet takar. Tidak perlu fosfor, dia tidak larutan standar primer. Jadi kita ambil dengan pipet takar 2,60 mili, ya. Dimasukkan ke mana? Ke dalam beker gelas. Sebelumnya dalam beker gelas itu harus diberi dulu beri aqueous sepertiga bagian, baru masukkan dulu HCl ke dalamnya melalui dinding gelas. Setelah masuk semuanya baru kita paskan sampai yang kita inginkan, sampai 250 mili homogen itu kita simpan dan beri labeling. Oke, ini pembuatan HCl. Standarisasi HCl dengan natrium borak. HCl di sini dia bisa distandarisasi oleh boraks, oleh natrium karbonat, oleh natrium hidroksida. Kalau dia dititrasi dengan borak sebagai larutan standar apa? Oke, sebagai larutan standar primer. Maka HCl di sini sebagai larutan standar sekunder. Oke. Kalau natrium karbonat itu juga sebagai larutan standarnya sekunder. Maka HCl sebagai larutan standar tersier. Begitupun dengan NaOH, larutan standar sekunder, maka HCl-nya menjadi larutan standar tersier. Tahu kan apa beda antara larutan standar primer, sekunder, dan tersier? Bisa dipahami ya? Oke. Lalu dalam standarisasi HCl ini yang kita gunakan adalah prinsip standarisasi alkalimetri. Apa itu standarisasi alkalimetri? Itu penetapan sebuah larutan yang bersifat apa? Bersifat asam, dengan menggunakan larutan standarnya bersifat basa, natrium borak. Ya, yang siapa yang di dalam buret? Di dalam buret adalah HCl-nya. Yang di dalam elemennya adalah larutan standar primernya natrium borak. Jadi kita membedakan antara standarisasi dengan titrasi. Kalau titrasi alkalimetri itu akan berbeda lagi. Oke. Di mana di sini boraks adalah asam lemah yang akan bereaksi dengan HCl menghasilkan asam borak H3BO3 dengan menggunakan indikator metil merah. Jadi kalau kemarin standarisasi NaOH dengan oksalat kita gunakan indikatornya PP kan? Nah, kalau sekarang kita gunakan indikatornya Kenapa pilih Ayo, kira-kira titik akhirnya bersifat asam kah atau bersifat basa? Oke, karena ini dalam burai kan, HCl burai berarti pengelebihan HCl, maka dia berada dalam suasana asam. Indikator metil merah dalam larutan asam dengan pH sekitar 4,4 dia memiliki warna merah. Dalam larutan basa yang pH 6,2 dia memiliki warnanya kuning. Maka yang kita amati TAT itu bukan warna kuningnya, tapi adalah perubahan dari merah ke kuning, yaitu berubah warnanya oranye dengan pH-nya sekitar 5,6. Ini sebagai titik akhir pada standarisasi HCl dengan menggunakan natrium borak. Metil merah yang kita gunakan berapa persen? Adalah 1%. Metil merah 1% yang akan kita larutkan dalam etanol. Jadi kita larutkan
kalau 1% kita buat untuk 100 ml, maka kita pakai adalah 1 gram. Kita larutkan dalam 90 ml etanol 50 ml, lalu dipaskan dengan aquades sampai 100 ml, karena dia larut baik metil merah ini dalam alkohol. Nah, itu membuat untuk larutan metil merah. Lalu reaksi apa yang terjadi? Reaksi terjadi adalah natrium borat, natrium tetraborat dekahidrat bereaksi dengan HCl menghasilkan garam natrium klorida dengan asam borat dan H2O. Jadi reaksinya adalah reaksi asam dan basa. Skema kerjanya gimana? Boraks kita pipet dengan pipet gondok 10 ml. Kita udah buat larut boraks tadi ya. Lalu kita larutkan ke dalam, kita masukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml, diberi 30 ml terokades. Kita kades apa? Oke, benar, memperjelas titik akhir titrasi, dan kita tambahkan 2-3 tetes indikator MM. Gunain apa? Oke, penunjuk titik akhir titrasi. Lalu kita titrasi dengan HCl 0,1 N sampai terjadi perubahan warnanya menjadi orange. Ya, kita lakukan ini minimal 3 kali dengan selisih data tidak lebih dari 0,1 mili. Oke, itu semua kerjanya. Lalu perhitungannya gimana? Karena dia ada standarisasi, rumusnya kita pakai rumus ini mana? V kali N borak kali V kali N HCl. Oke, ini akan kita gunakan.